pengawas berdasarkan Permenpan RB, bukan RP. RP kan rupiah misalnya. RB nomor 21 tahun 2010. Ini tugas pokok lama ya. Pengawas itu melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan atau binat namanya. Ini adalah Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Tetapi di 2023 ada Permenpan baru Bapak Ibu ya. Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Sehingga sekarang ini pengawas itu tinggal 4. Dia punya 4 indikator kinerja. Ini berdasarkan Permenpan baru. Yang pertama adalah tersedianya dokumen perencanaan yang adaptif dan inovatif. Kemudian tersedianya dokumen pendampingan perencanaan program sekolah, tersedianya dokumen pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan tersedianya pelaporan kinerja pengawas yang bersiklus. Maksudnya siklus itu misalkan di triwulan 1 sama dengan penelitian tindakan sekolah ya. Ini yang belum tercapai, maka pengawas akan membuat pelaporan yang kinerja di triwulan berikutnya berdasarkan hasil dari triwulan sebelumnya. Jadi ini 4. Ini adalah 4 indikator pengawas berdasarkan Permenpan nomor 1. Kalau dulu bukan begitu. Kalau dulu dia mengawas itu mendampingi guru. Ini zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum ini yang 2023, membina gurunya, memantau supervisi, menilai, kemudian mengadakan pembimbingan dan pelatihan, melatih gurunya. Ini yang di Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 direvisi menjadi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional pengawas. Inilah yang muncul. Ini sedikit sekali Bapak Ibu. Ini rekannya hanya 4 ini, 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan pengembangan diri. Jangan lupa kepala sekolah, pengawas juga harus memiliki, ini harus selalu muncul nih Bapak Ibu, memiliki program pengembangan diri dan pengembangan pekerjaan berkelanjutan. Ini hanya bedanya dengan guru. Yang poin atas ini berhubungan dengan tupoksi mengajar, di bagian bawah sama mengembangkan pengembangan diri dan laporan keprofesian berkelanjutan. Jadi sederhana begini, hanya 2 LHK ini. Pengawas ini hanya 2, 1 dan 2. 1 sebagai tupoksinya dan 1 sebagai pengembangan dirinya. Ini hanya 2, tidak berbelit-belit. Ini umum Bapak Ibu. Misalkan tersedianya dokumen perencanaan di triwulan 1 apa? Misalkan dokumen yang istilah ada kata-kata adaptif dan inovatif. Gimana ya? Ada beberapa contoh nanti kita perlihatkan. Kemudian perencanaan, tersedianya dokumen pendampingan. Jadi pengawas sekarang itu harus membuat dokumen pada saat mendampingi sekolah membuat perencanaan kepala sekolahnya. Kemudian tersedianya dokumen pendampingan pelaksanaan. Selain perencanaan, pengawas juga harus mempunyai dokumen pendampingan pada saat program sekolah itu terlaksana. Misalkan kegiatan penyusunan atau penyusunan kurikulum. Itu kepala pengawas harus kelihatan di situ ada laporannya, termasuk dokumentasi dan daftari. Dia mendampingi pada saat program itu terlaksana. Program ekstrakurikuler bisa sekali-sekali datang di sekolah, di beberapa binaan mengambil dokumen. Misalkan di triwulan 1 misalkan begini, ada 10 binaan, sekolah binaan. Triwulan 1 itu ambil sekolah A dan B untuk dokumen program sekolahnya. Kemudian di triwulan 2 ini bagus sebenarnya pengawas, karena bisa meskipun sama ininya tapi beda sekolahnya. Kemudian tersedianya dan ini Bapak Ibu ya, ini untuk pengawas. Apa lagi ya? Oke, ini sudah ya? Iya. Sebelum lanjut, kita tanya jawab dulu, belum masuk di praktek-praktek lagi. Kami, ya gitu dulu. Ini ada yang udah angkat tangan daripada. Ya, nanti sebentar kita praktek-praktek lagi. Pak Idris. Oke, makasih Umi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Langsung saja, yang pertama Pak Mulis, yang pertama mohon kiranya contoh perjanjian kerja dan contoh pembuatan RHK khusus untuk tenaga kependidikan atau TU yang tadi Bapak sudah jelaskan bisa di-share, dikirim ke kami. Oh sudah ada di link materi tuh, coba buka, sudah saya masukkan semua.
Nanti klik di materi sudah masuk Halo, semua Pak itu. Idris nggak pernah lihat-lihat. Tidak. Baru tadi malam saya masukkan. Sudah diganti, sudah iya. masuk semua itu, PAUD, pengawas apa semua sudah masuk, Pak. Ada semua di dalam itu. Itu kemudian yang kedua yang kami tanyakan, dalam SKP itu boleh tidak aspeknya itu satu SKP di dalam aspeknya itu penilaian SKP sudah include keduanya, baik kuantitas maupun kualitasnya, boleh tidak itu? Oh ya, sudah Pak. Iya, itu saja dulu Pak Mulis. Makasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya share dulu ya, saya share lagi. Gimana tadi itu? Ini Bapak ya. Ini aspeknya nih. Ya, Ini idealnya kondisi idealnya kan ada kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Ini ideal sekali. Tetapi ternyata kalau saya lihat itu di beberapa instansi vertikal yang kinerja, ternyata mereka hanya ambil satu. Mereka hanya mengambil kuantitas ataukah mengambil kualitas, dan itu diakui di BKN. Karena saya tanya mereka, kenapa Pak nggak mengambil keempat-empatnya itu? Katanya justru biasanya sulit untuk dicapai, dibuatkan target ini. Jadi bisa saja jadi intinya bisa Bapak mengambil 4, bisa mengambil 3, bisa mengambil 2, dan bisa mengambil 1. Itu diakui BKN itu. Ya, oke. Oh, siap. Tapi kalau saya sarankan untuk tapal 1 saja Pak, nanti Siap. kalau Bapak mengutarakan persen, dihitung lagi, kenapa bisa 85%. Oh, siap Bapak. Ya. Oke, makasih. Ya. Makasih Pak Mulis. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Idris. Sekarang lanjut. Sama Uli. Oke, lanjut ke Pak Hendrianto. Silakan. Pak Hendri. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Muklis. Selamat Pak. Yang izin saya mau bertanya, kalau saya ingat-ingat di sekolah kita kemarin, barangkali seperti yang Pak Muklis share itu banyak dulunya indikator dan yang tadi banyak, sehingga dalam hasil kita printnya juga itu ada beberapa lembar jadinya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, ketika ada kita tuh tahun lalu itu serentak, apakah memang harus sama semua kinerja ini diisi oleh semua guru, poin-poinnya itu sama? Karena mengingat di sekolah kita kemarin itu sama, jadi kita dikasih print outnya, nah ini tinggal isi, ini RHK-nya, ininya gitu. Kita semua sama itu di fotokopinya gitu. Nah, pertanyaan saya itu tadi Pak, apa memang harus seperti itu sama? Kalau saya mendengar tadi sekilas Bapak sampaikan, itu berbeda-beda, baik TU-nya, baik guru mapel dan segala macam pasti beda, dan tidak mungkin semua sama. Yang saya melakukan PTK, yang lain tidak melakukan PTK, kan nggak mungkin gitu. Yang kedua Pak, saya lihat di SKP saya sekarang dari kinerja, saya buka di sini masih kosong gitu Pak. Artinya kosong, masih saya tambah SKP belum ada, baik periode awal semuanya masih kosong. Jadi berarti ada kemungkinan besar nanti di ujung-ujungnya seperti tahun lalu juga kita Pak, ujung-ujungnya di situ tiba-tiba di Desember harus selesai semua. Nah itu Pak, belum lagi beberapa lembar ininya harus kita isi mumet pokoknya Pak. Nah, artinya bolehkah saya misalnya melakukan mengisi ini, walaupun nantinya artinya kan RHK-nya seperti yang sudah ada tadi itu, bolehkah saya mengisi saya punya ini nanti, sehingga untuk mengurangi beban pada saat di akhir nanti teman-teman semua yang disuruh serentak itu gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Saya jawab yang pertama ya. Tentang apakah misalkan sekolah itu bisa beda-beda. Coba lihatkan dulu ya. Saya share lagi. Coba lihat Pak ya.
Saya perlihatkan dua contoh. Nah ini, misalkan di sekolah Bapak Ibu ada yang menjadi wakasek kurikulum, berarti RHK wakil kepala sekolah sebaik itu beda dengan dia menjadi wali kelas atau hanya guru biasa. Beda RHK-nya, nggak boleh sama karena tupoksinya beda. Jangan sampai Bapak Ibu memang begitu Pak. Dan tahun-tahun dari termasuk di sekolah termasuk saya pernah dibuatkan di RHK. Saya bingung kok banyak sekali nih. Saya tiba-tiba disodorkan oleh teman saya. Ternyata teman saya itu bahkan bukan ASN, kayaknya itu bukan ASN, hanya operator. Dia langsung membagikan ke semua guru. Yang bedanya itu cuma mata pelajarannya. Saya tuh lihat itu ada mata pelajaran matematika, tapi isinya so sabrek banyak sekali isinya dan sama semua. Karena saya tanya kok bisa sama ini, kan kita kan beda-beda punya rencana, beda-beda punya indikator. Jawabannya adalah di copy, hanya di copy paste menjadi guru A, guru B, sehingga apa yang terjadi, indikator dan RHK itu sama semua satu sekolah. Padahal Bapak Ibu, jangankan beda tupoksinya sebagai wakasek, kemudian ada lagi misalkan sebagai wali kelas, jangankan itu, sebagai wali kelas saja bisa saja berbeda di sini Bapak Ibu. Berbeda dia punya RHK dan indikator, karena kinerja itu adalah tidak memandang satu organisasi, tapi namanya kinerja individu. Dari kinerja individu itu kalau disatukan menjadi namanya indikator kinerja organisasi nilainya. Kalau misalkan si A mendapatkan baik, si B mendapatkan baik, si C mendapatkan sangat baik, si B mendapatkan kurang baik, itu nanti kinerja BKN akan mengakumulasi secara otomatis. Nanti muncul organisasinya baikkah, sangat baikkah, atau kurang baik, akan muncul secara otomatis berdasarkan kinerja per individu. Jadi begitu Pak. Jadi beda-beda. Jadi biasa saja gurunya beda-beda. Di sini bisa beda. Mau ambil dulu evaluasi. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan kepada, makanya perlu ada diskusi dengan kepala sekolah. Pada saat mau menandatangani perjanjian kinerja, dijelaskan, Pak ini saya punya RHK dan indikator. Oh ini tidak terlalu banyak. Ada namanya diskusi Pak pada saat itu, sehingga diharapkan RHK kepala sekolah itu kan dibagi. Kepala sekolah misalkan punya RHK 8, itu yang dibagi pembagian ke semua pembantu-pembantunya. Misalkan menjadi kepala laboratorium, maka yang diambil adalah kepala laboratoriumnya, jangan RHK tentang wali kelas. Sini bedanya. Misalkan di sini laporan supervisi kepala sekolah, ini penilaian tambahan mana ya, ini sebagai apa ini, oh ini sebagai wakasek ini kurikulum. Kalau misalkan dia sebagai wali kelas beda juga di sini. Coba lihat di wali kelas itu dia mengatakan di RHK-nya tersedianya laporan dan dokumentasi pertriwulan sebagai wali kelas. Ini bedanya sini. Jangan menuliskan wali kelas kalau bukan wali kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium, berarti tersedianya laporan dan dokumentasi sebagai kepala laboratorium sini. Jadi yang beda-beda di sini. Tapi yang di bawah yang sama yang ini, pengembangan dirinya, kalau dia menjadi seorang guru apa, yang bedanya di atas ini. Jadi beda-beda Pak, intinya itu. Karena memang tahun lalu, kemudian pertanyaan kedua, ini rapotnya Pak. Ini rapotnya sekarang. Ini yang kita khawatirkan. Sekarang ini kebanyakan kepala-kepala dinas belum menginput RHK. Yang kita khawatirkan mereka menginput di akhir tahun, di Desember. Apa yang terjadi? Inilah yang merepotkan ke seluruh kepala sekolah dengan guru, karena per 31 Desember harus selesai. Per 31 Desember kinerja akan biasanya lompat sampai 14 Januari harus selesai. Jadi selama 2 minggu itu Bapak Ibu akan mengerjakan selama 4 triwulan. Ini yang merepotkan. Dan tahun lalu masih bisa Bapak Ibu sebelum RHK kepala dinas bisa dibuat kepala sekolah, tapi tahun ini ternyata dikunci oleh BKN, sehingga Bapak Ibu tidak bisa lanjut kalau kepala dinasnya belum membuat. Ini masalahnya sekarang Bapak Ibu, sehingga di grup saya mengatakan bahwa karena terjadi ini, maka kita memberikan kebijakan kepada teman-teman peserta yang belum membuat RHK kepala dinasnya untuk hanya membuat perjanjian kinerja seperti ini. Jadi Bapak Ibu tugasnya ini saja, membuat perjanjian kinerja di sekolahnya sebagai kepala sekolahnya, dan sebagai guru pribadi. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang wakasek satpras, maka Bapak Ibu membuat 2 perjanjian kinerja, kepala sekolah dengan sebagai
kepala Sapras. Jadi itu tugasnya. Karena tidak bisa dipaksakan mengerjakan kinerja karena tidak bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Bisa membuka tapi tidak bisa mengisi RHK. Itu ya Pak. Baik Pak Muklis, terima kasih. Makanya yang anehnya kalau misalnya masalah wali kelas barangkali masih bisa agak rada-rada kita terima Pak. Yang jadi persoalan saya guru mapel penjas ada di sana apanya agama, kan udah salah kaprah itu. Betul Pak. Itu tahun lalu Ketika saya saya tanyakan, terjadi Pak. Betul itu. Saya baru buka tadi saya punya RHK, ternyata matematika terbaca kan. Padahal saya guru IPA. Nah, itu. Jadi saya. Saya kemarin tanyakan kok jadi guru IPA saya ini. Ketika saya tanyakan sama pimpinan, saya juga tidak tahu Pak, ini datangnya dari dinas. Lah, kita mau bertanya lagi ke mana? Apakah harus ke yang maha kuasa kita tanya itu atau pada rumput yang bergoyang Ya. kan? Baik Pak, memang begitu. Inilah Bapak Ibu keunggulan daripada kelebihan daripada kinerja karena kinerja ini yang bisa buka hanya kita karena sangat rahasia ya menggunakan NIK. Bapak Ibu, jadi tidak bisa dibuka lagi oleh dinas, tidak bisa dikerjakan operator kecuali Bapak Ibu memberikan akun Bapak Ibu kepada operator maka bisa dibuatkan sama operator. Tapi sebaiknya Bapak Ibu sendiri yang membuat supaya Bapak Ibu sendiri yang punya dokumen pendukung atau rencana aksi. Kan Bapak Ibu yang tahu. Oh di April, Mei, Juni apa yang saya lakukan? Oh rencana aksinya seperti ini dengan RHK seperti ini, indikatornya seperti ini. Jadi nggak usah, intinya Bapak Ibu kalau saya sarankan nggak usah banyak-banyak RHK, nggak usah banyak-banyak. RHK bisa sedikit, tetapi indikatornya itu bisa banyak dan rencana aksinya lebih banyak dan rencana aksinya itu kita sebar ke setiap triwulan supaya beda-beda. Misalkan RHK tentang evaluasi di semester 1 kita membuat laporan pelaksanaan ulangan harian, di semester 2 analisisnya, semester 3 misalkan tentang ulangan tengahnya, kemudian di triwulan terakhir adalah ulangan akhir. Itu kan beda-beda, sama-sama namanya evaluasi penilaian. Ya repot kan, kita kan hanya memasukkan daftar nilai itu ke dalam ke dalam kita punya bukti dukung. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi mau dibikinkan, karena dibikinkan itu seperti yang terjadi kita mapel olahraga kok isinya matematika. Berarti kalau izin Pak, ya sepengalaman saya karena ada rasa dongkol saya kemarin itu, lalu masalah penilaian untuk kepala sekolah saya tumbangkan di sana memang. Saya hancurkan di sana masalah penilaian. Tapi memang bisa dihapus sama operator. ya. Apa memang bisa begitu juga Pak? Ya, nggak bisa. Kalau bapak ibu, jangan sampai akunnya ditahu ya. Ini dia Bapak Ibu. Jangan membocorkan akun. Kalau Bapak Ibu misalkan terlanjur kayak seperti terjadi. Misalkan Bapak Ibu terlanjur ketahuan nicknya oleh operator, maka Bapak Ibu bisa ganti password di MySAP. Ada situ pilihan mengganti password supaya tidak bisa diotak-atik oleh operator. Iya, Dan Bapak Ibu dan kinerja ini bagusnya Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu memberikan penilaian juga kepada atasan. Itu bisa juga. Jadi ada namanya nilai perilaku. Iya, kita kemarin kan saya lakukan itu Pak. Karena saya sudah bilang, apa saya tanyakan mereka juga nggak tahu. Lalu bagaimana ya? Saya isi saja. Dan pada saat itu memang password diarahkan satu semua sama. Jadi semua seragam. Berarti mau diubah kalau begitu Pak. Berarti mau diubah semua kalau begitu karena diarahkan. Nah terakhir memang saya rubah di MySAPK, saya kunci semua di ini juga saya. Ya betul. Sebaiknya begitu. Saya sarankan begitu Pak. Karena terjadi bukan hanya ada sebuah instansi, pernah saya ke instansi demikian. Yang aneh begini. Kalau kan begini saya ceritakan sebuah instansi ini. Kalau kepala dinas itu hanya bisa menilai kepala bidangnya, tidak bisa menilai kasubagnya. Jadi tidak akan kelihatan kasubagnya di situ. Kepala bidangnya hanya bisa melihat kasubagnya, nggak bisa melihat stafnya, nggak bisa melihat. Kemudian kasubag itu hanya melihat staf. Jadi kepala bidang waktu itu dia punya keluarga staf. Kan kepala bidang nggak bisa menilai staf. Jadi dia ambil passwordnya kasubagnya untuk menilai staf itu supaya bagus. Karena kebetulan staf ini tidak terlalu bagus hubungannya dengan kasubagnya. Ini yang bahayanya nih. Jadi sehingga kasubagnya mengubah passwordnya. Bisa saja orang pakai akun kita untuk menilai.
kalau misalnya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu, Pak, kenapa saya tiba-tiba nilai saya berubah ini? Ubah cepat ubah anunya, passwordnya, dikunci. Baik, sudah? Ya, ya silakan. Sudah ya, Pak? Iya, yang lain. Oke, terima kasih Pak Bapak. Mukhlis. Ya. Ya, siapa? Sekarang Ibu Suci Hati, silakan Bu. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bu. Malam Ibu. Pertama Pak, pertanyaan saya, untuk persentase itu harus 100 atau bagaimana Pak? Untuk kualitas. Ya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gini Pak, kepala sekolah saya itu punya RHK dan dia terlalu spesifik Pak. Ya, Saya baca tadi kan RHK kepala yang diintervensi itu kayaknya umum ya Pak ya. ya. Nah, kepala sekolah saya itu punya 9 RHK dan saya nih bingung Pak, RHK saya ini dimasukkan ke RHK kepala sekolah yang mana, karena terlalu rinci Pak. Seperti misalkan membuat perangkat itu kan beliau ada tersusunnya 8 SNP, kemudian ada tersusunnya supervisi, itu beda-beda semua Pak, tidak jadi satu gitu, tidak jadi satu kalimat umum. Nah, saya nih apakah boleh saya menggabungkan RHK kepala sekolah gitu Pak, biar saya tidak bingung ini masuk mana, ini masuk mana. Saya tanya ke beliau pun juga tidak paham. Saya tanya, kemudian ada RHK saya yang seharusnya seperti ini Pak, yang kita membuat itu Pak, publikasi ilmiah yang pengembangan diri dan keprofesionalan, itu kan harusnya di RHK kepala sekolah itu ada, dan beliau tidak ada RHK itu. Jadi saya punya kegiatan, tapi di RHK beliau tidak ada. Jadi saya tanya, Pak, macam mana Pak? Beliau pun bingung, saya juga bingung, karena bingung Pak, masukkan kemana gitu. Jadi pertanyaan saya nih, apakah boleh kita mengedit RHK kepala sekolah, itu yang pertama Pak. Jadi saya cukup bingung Pak, kepala sekolah saya pun enggak, gimana ya kurang paham. Kita bingung itu Ibu namanya. Sawi. Jadi karena saya Pak, maksudnya memberikan saran Pak, apakah tidak seharusnya kayak gini RHK Bapak itu enggak nyambung juga Pak akhirnya jawab. Jadi saya bingung Pak. Jadi saya ambil aja, tapi enggak tahu Bapak ini perangkat apakah sesuai dengan RHK Bapak ini. Enggak tahu juga Pak. Jadi bagaimana Pak? Saya bingung juga akhirnya Pak. Jadi karena rinci itu, karena terlalu rinci ini, saya bingung memasukkan indikator saya ke RHK saya ke RHK Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Pak. Jadi bolehkah kita menggabungkan misalkan 3 RHK Kepala Sekolah itu kita gabungkan jadi satu kata RHK di SKP kita, itu boleh atau enggak Pak? Misalkan seperti itu Pak ya. Baik Bu. Pertanyaan pertama tentang persentase kualitas ini ya, saya pelankan dulu, saya screen lagi. Ini ya Bu tuh. Ini lebih aneh lagi, 85 sampai 100% ini. Inilah, anggaplah sini Bapak Ibu ada persentase 100% ya. Saya jelaskan dulu apa maksudnya persentase itu kualitas dengan kuantitas. Yang pertama adalah kuantitas berdasarkan adalah betul ini jumlah dokumen. Tapi Bapak Ibu hati-hati pada saat memasukkan namanya kualitas. Kualitas itu sangat berhubungan dengan mutu. Mutu misalkan Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran. Itu seakan-akan kalau target 100% berarti Bapak Ibu membuatnya itu dalam keadaan mutunya itu 100% sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan aturan itu yang 100%. Kemudian 100% lagi maksudnya itu kalau misalkan Bapak Ibu tidak memasukkan kuantitas tapi memilih kualitas, misalkan gini, perangkat pembelajaran itu ada idealnya ada 7 ya. Kalau Bapak Ibu membuat ke-7-7-nya lengkap, misalkan penilaian apa dan sebagainya, itu bisa targetnya 100%. Kalau misalkan dari 7 hanya mendapatkan 6, berarti target pencapaiannya adalah 90%. Itu kalau di persentase Bapak Ibu. Kalau misalkan hanya dari 7 itu hanya tercapai 3, berarti tidak capai 50%, sekitar 40 sekian persen. Jadi itu kalau Bapak Ibu menggunakan kata-kata kualitas, ada tolak ukurnya. Itu sangat rawan dipertentangkan pada saat penilaiannya
penilainya bertanya kepada ibu pada saat dialog, kenapa mengatakan ini 100%? Ini Bapak Ibu harus menjelaskan seperti itu. Oh, target kami 7 dokumen diselesaikan semua dengan 7 dokumen dengan aturan itu 100%. Itu maksudnya ya, persentase. Jadi Bapak Ibu, yang saya sarankan, kalau dimungkinkan gak usah ambil 4-4-nya nih, gak usah ambil kualitas waktu dan biaya, karena di tingkat instansi pusat saja kadang-kadang mereka hanya mengambil, apalagi tahap awal ini Bapak Ibu, tahap awal kinerja ini kita ambil yang simpel-simpel dulu Bosme ya, kita ambil yang sederhana dulu yang bisa kita lakukan pada saat tahap awal ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seandainya RHK kepala sekolah terlalu khusus dan ada bahkan RHK yang tidak memunculkan misalkan publikasi ilmiah dan sebagainya. Caranya ada dua Bapak Ibu. Cara pertama yang dikatakan Ibu tadi, kita mengedit RHK kepala sekolah dengan izin beliau, menambahkan RHK yang tidak muncul. Kemudian kalau misalkan beliau ngotot tidak boleh diedit-edit dan sebagainya, terpaksa kita ambil saja yang kita perkirakan nyambung dengan RHK kita. Jangan tidak usah Ibu mengambil 2 RHK menjadi satu. Ambil saja satu yang Ibu yang yang dekat-dekat dengan itu. Ini kan Ibu bisa bertanggungjawabkan nanti di penilai, kok ini ambil RHK ini intervensi lain agak lainnya. Ibu bisa berikan alasan pada saat dialog itu, oh ini memang nggak nyambung karena di RHK kepala sekolah ini terlalu khusus dan sulit untuk kami pahami menjadi seorang guru. Itu jadi caranya ada dua, dengan cara mengedit atau dengan cara mengambil seadanya apa yang sudah terlanjur ada di kepala sekolah. Gitu Bu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Sekarang kita lanjut ke siapa ya? Ke Bapak Asta. Silakan Bapak. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan bukti dukung. Apakah dibenarkan atau diperbolehkan bukti dukung itu berulang? Misalnya seperti ini. Ketika membuat bukti dukung jadwal pelajaran itu kan setahun sekali atau 2 kali di masing-masing semester. Bolehkah misalnya di semester 1 dengan semester 2 dengan bukti dukung yang sama? Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah mengikuti proses ini kan ada beberapa mungkin yang butuh diperbaiki. Bisakah untuk SKP ini itu dikembalikan, yang sudah kita ajukan, sudah disetujui, bisakah dikembali ke draft untuk diadakan perbaikan, sedangkan ini sudah di posisi triwulan 3, sedangkan awal kan dibuatnya di triwulan 1. Kemudian yang terakhir, tadi saya tidak begitu paham kaitannya dengan unsur tambahan, kaitannya dengan bukti dukung pada unsur tambahan. Mohon penjelasannya untuk diulang kembali Pak. Terima kasih. Baik. Apa tadi saya lupa pertama. Apa yang pertama tadi Pak? Saya lupa. Bukti dukung berulang Pak. Oh ya, bukti dukung berulang. Gini Pak, untuk terima atau tidaknya sebenarnya tergantung penilai. Itu kalau aturannya secara normatif nggak boleh, kecuali Bapak mengatakan di situ revisi, misalkan jadwal gini, bukti berikutnya revisi triwulan begini. Kalau misalkan ada revisi, diberikan kata-kata revisi itu supaya agak ada nuansa bedanya lah. Ada beberapa misalkan revisi apa istilahnya, tapi secara normatif sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kepala sekolah membolehkan, ini kan istilahnya lingkupnya dalam sekolah, biar itu jangan sampai kepala sekolah kok ini berulang-ulang ini. Ya, kalau kepala sekolahnya, makanya Bapak saya mengatakan tadi sebaiknya dihindari indikator yang khusus, karena ini merepotkan sekali. Betul. Merepotkan sekali. Pasti Bapak bingung, apa yang saya masukkan ini sudah dimasukkan triwulan 1, baru 4 triwulan ini Pak, 4 triwulan. Triwulan 1 aman, triwulan 2 mulai pusing. Triwulan 3 apalagi yang ini 3 kali berulang ini. Ini yang saya maksud tadi. Dan Bapak mengatakan tadi, maka dimungkinkan Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa mengembalikan dalam bentuk draft. Jadi caranya begini, sebelum menjadikan draft, hilangkan dulu semua penilaiannya di triwulan 1, hilangkan ekspektasinya menjadi yang tanda ini ya, garis tanda tidak bilang situ sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi dan dari situ ada lagi satu tanda garis yang tidak nilai, semua dikembalikan dulu perilaku yang kita jalan. Setelah itu dijadikan draft, baru gurunya diberikan kesempatan mengubah itu. Caranya itu sama dengan menghapus. Kalau Bapak Ibu menghapus kan tidak bisa dihapus itu,
tidak bisa dihapus kalau sudah dinilai dan sudah ada penilaian dengan persetujuan, tidak boleh dihapus. Caranya menghapus adalah dijadikan dulu kembali garis, kemudian dihilangkan penilaiannya dan di draft, itu bisa dihapus kerangkanya SKP-nya. Misalkan Walaupun Bapak sudah di triwulan 3 tidak masalah ya? Tidak apa-apa, bisa itu. Coba bisa itu dikembalikan baru diubah, bisa. Oh, siap. Ya, karena saya lihat ini BKN bagus ini, karena memberikan kita waktu sampai 31 Desember untuk triwulan 1 dan 3 4. Jadi kita bisa melihat Desember. Betul. Saya lihat itu. Kalau tahun lalu tidak, Pak. Pokoknya kalau triwulan 1 berakhir di April. Ini saya lihat buka ini. BKN memberikan kita kesempatan sampai Desember mengubah-ubah itu. Iya. Jadi bisa aman. Aman kalau mau, yang penting kepala sekolahnya mau, jangan sampai kepala sekolah tidak mau. Ini yang repot juga. Karena memang saya khawatirkan memang di akhir Desember ini akan ada kerja berat kalau tiba-tiba kepala dinasnya mengisi dan mewajibkan seluruh gurunya ke 4 triwulan langsung. Ini yang diantisipasi waktu yang belum mengisi kepala dinasnya. Itu ya Pak ya. Yang terakhir Pak, kaitannya dengan unsur tambahan, bukti dukung dengan unsur tambahan. Iya. Itu begitu kurang-kurang begitu Pak. Begini Pak, kemarin saya coba di sebuah instansi mengisi unsur tambahan. Ternyata unsur tambahan itu muncul di SKP, muncul di poin keberapa tambahan. Tetapi pada saat mau mengisi rencana aksi dan bukti dukung tidak muncul tombolnya. Ternyata tambahan itu tidak perlu ada rencana aksi dan bukti dukung. Itu Pak. Tidak muncul tombol mengisi itu. Jadi hanya sekedar muncul di RHK, di SKP. Jadi SKP ada unsur kinerja utama dan tambahan, tetapi tidak perlu ada bukti dukung dan rencana aksi. Jadi Bapak bebas memasukkan tambahan apapun di situ, karena tidak perlu bukti dukung. Oke, siap. Makasih. Ya. Terima kasih infonya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang lanjut ke siapa ya? Sebentar ya. Ke Pak Asta, tangannya turunin dulu. Pak Salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Yang terhormat narasumber, langsung saja dari Ya, Pak. uraian kemarin itu Pak Mukhlis selalu memberi contoh pengisian daya dukung itu per triwulan. Nah, kemarin sudah tak tanyakan secara lesan, itu jawabannya tidak bisa. Nah, ternyata di lapangan itu ngisi daya dukungnya malah tidak triwulan Pak, tapi per bulan. Ya. Tiap bulan. Nah itu padahal itu kan aplikasinya jadi satu Pak. Kenapa Pak Mukhlis itu terlihat triwulan sementara saya tiap bulan? ya. Itu apa settingannya Pak? Mohon solusinya. Terima kasih. Oh ya, Assalamualaikum. baik. Saya jawab ya. Begini Pak, saya pernah saya kan punya istri juga SN. Waktu itu saya protes, kok saya per bulan kamu per triwulan. Padahal ini gini ya. Jadi sempat saya protes waktu itu. Wah, saya repot sekali ini per bulan ini. Sementara yang satunya ini. Ternyata gini. Ternyata konsep per bulan. Jadi ada 3 penilaian Pak. Penilaian pertama adalah per bulan. Penilaian kedua per triwulan. Yang penilaian kita ada juga penilaian per semester. Ada per semester. Itu semua itu Bapak Ibu, itu muncul karena adanya MOU dengan, jadi begini. Misalkan Bapak di provinsi apa ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah, kabupaten apa? Pati. Ya, misalkan Sekda, sekretaris daerah Pati pada saat melaksanakan mau melaksanakan mereka kan akan MOU, akan bertanda tangan mewakili sekretaris daerah dengan BKN untuk memilih itu. Jadi mereka yang memilih itu. Pemerintah daerah Bapak yang memilih per bulan. Dan maka secara otomatis muncullah di SKP kinerja satu instansi seluruh di dalam Kabupaten Pati itu akan menjadi per bulan semua. Itu adalah permintaan Pak, permintaan dari daerahnya masing-masing. Waktu itu kami pertanyakan ke kabupaten, kok per bulan repot ini? Makanya mereka mengubah MOU kembali dengan BKN, mengubah menjadi per triwulan karena sangat merepotkan kalau per bulan. Karena kita dibayangkan itu 12 bukti dukung Pak. Betul. Jadi itu permintaan dari mereka, dari tingkat yang atas. Itu bisa dirubah Pak? Bisa dirubah kalau sekretaris daerahnya yang merubah. Mereka dari atasnya, dari paling atas. Kalau merubah di atas, maka berubah semua. Karena ada adminnya Pak itu, ada adminnya per satu kabupaten itu. Ini yang MOU dengan apa ya? Dengan BKN. Mereka yang menentukan
mungkin Kabupaten Pati meminta kepada BKN khusus Pati kami minta per bulan. Makanya semua turunannya ke bawah, baik dari sekda, kepala dinas, guru PAUD, guru semua per bulan. Satu kabupaten itu, Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Bapak. Sekarang lanjut ke Pak, tangannya turunin dulu. Pak Salim, tangannya turunin biar nggak capek. Ke Bunda Sri Salamah. Silakan Bunda. Ya Bu, terima kasih Bumi. Selamat malam. Selamat malam Bunda. Malam Pak Muklis. Malam, Bun. Iya, saya jadi tambah bingung dengerinnya karena waktu dikasih link itu kan saya nggak bisa masuk ya, udah coba-coba pakai NIP dan NIK. Terus begitu saya tanya ke TU, oh Bu, kita belum dapat info tentang itu dan belum coba-coba juga. Jadi kami di Jakarta, kata TU-nya, mereka mulai TU dan guru P3K pakainya FTTP Pak, yang DKI. Nah mungkin nanti katanya buat guru yang PNS juga, tapi bukan EKIN yang seperti ini katanya Pak. Jadi saya juga mau nyoba-nyoba kok, yang lain udah bisa masuk, saya belum bisa masuk. Jadi begitu saya tanya, oh kita belum Bu, belum ada infonya seperti itu loh, kok malah Jakarta belum. Selama ini tadi saya liatin yang bertanya udah dari tahun 22 malah gitu kan. Iya. Saya tuh belum, selama ini juga banyak perannya dari TU ya yang ngisiin gitu, jadi kita belum pernah ngisi sendiri. Gimana tuh Pak pencerahannya? Ibu sudah coba buka kinerja nggak bisa? Nggak bisa, saya udah pakai sesuai arahannya, NIP, saya balik NIP, nggak bisa juga, error. Tapi MySub-nya bisa, Bu? Nggak bisa juga. Kalau MySub saya kan pakai itu NRK. Pakai apa? NRK. Oh, coba itu. Karena password yang dipakai di MySub itu sama dengan kinerja otomatis. Kalau berubah Iya, saya coba passwordnya, juga pakai NRK yang link Bapak itu dengan password, nggak bisa, error juga. Oh, seharusnya bisa. Apa belum berlaku Karena, di Jakarta ya? kalau misalkan Bapak Ibu berubah di MySub, maka otomatis kinerjanya juga berubah. Karena begini Bu, Ya, memang setiap daerah punya aplikasi apa ya? Selama ini DKI lain, Jawa Barat lain. ya. Tetapi Bapak Ibu itu kan berhubungan dengan, karena kan beda-beda TPP-nya setiap daerah ya. Ya. Istilahnya, tetapi kedepannya ini sebenarnya menurut aturan, sesuai dengan aturan itu, Ya. Bapak Ibu meskipun tidak kerjasama dengan, daerahnya belum menggunakan EKIN, sebenarnya Bapak Ibu bisa akses, karena ini namanya SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Itu satu kesatuan semua, satu ASN. Jadi ke depan itu kita dalam satu sistem namanya SIASN. Makanya kemarin itu yang profilnya salah bisa langsung klik sinkron SIASN satu. Jadi saya masih belum dapat ini ya, kenapa bisa nggak masuk ya? Tapi Ya, sebaiknya Ibu gitu, melapor Pak. ke BKD, karena di situ arahnya di e-kinerja, di MySub itu tertulis, jika Bapak Ibu kesulitan masuk password, maka segera menghubungi BKD setempat untuk mendapatkan email. Karena kalau sudah ada emailnya, Bapak Ibu bisa ubah secara otomatis passwordnya. Gitu ya Bu ya? Iya. Ya, Saya berarti tanya passwordnya ke yang ini TU-nya, bermasalah ini. Dia Ya? bilang, aduh saya tanya ke TU-nya bilang, aduh kita belum coba-coba ya, soalnya belum ada anggapan info Iya. gitu. Jadi mungkin Iya, beberapa yang saya kan kok DKI belum ya. Karena Belum, beberapa jadi daerah dia memang- sudah laksanakan itu. jadi pakai Dan edarannya FTP. itu Bu sudah dari tahun lalu sebenarnya, sudah lama. Kan ya? Tahun lalu. Kemudian diperkuat lagi tahun ini. Di tahun ini sebenarnya sudah merata, karena di surat edaran kepala BKN yang nomor 11 itu menyasar ke sebenarnya seluruh. Cuma kan repotnya kalau kepala dinasnya belum mengerjakan, akan merepotkan seluruh ke bawah. Oh gitu. Tapi kali saya ya, Pak, ya? perkirakan Bu, ini perkiraannya di Desember Ya. itu sudah sudah diwajibkan semua tiba-tiba 4 triwulan. Oh gitu. Iya. Oh, iya sih, memang Makanya kayaknya mendadak-mendadak Ibu gitu, bisa Pak. bersimpan dulu, belajar dulu tuh pada saatnya nanti. Malah kita kemarin itu per semester. Ya itu. Nggak jadi, Betul. per tahun lagi, balik lagi. Mondar-mandir. Ya begitu Bu. Tergantung kebijakan yang seperti tadi pertanyaan Bapak, kok saya per bulan? Tergantung MOU kepala dinas di dalam sekretaris daerah di di dalam misalkan DKI Jakarta itu memilih apakah penilaiannya per bulan
Jadi begini Bapak Ibu ya, selama ini ada beberapa aplikasi kinerja. Setiap instansi punya aplikasi. Kementerian Pendidikan punya aplikasi kinerja, Kementerian Perhubungan punya aplikasi kinerja, Kemenak punya aplikasi kinerja. Maka BKN ini akan menyatukan menjadi satu pintu, satu kesatuan, karena namanya Badan Kepegawaian Negara ya. Seluruh data-data pegawai akan masuk di situ. Itu yang ini yang dikatakan dengan istilah kinerja. Kedepannya begini, tapi secara bertahap. Cuma beberapa daerah memang ada yang cepat. Kenapa Bu? Enggak kepencet. Oh ya, siap gitu ya Bu ya. Jadi ini masalahnya itu. Tapi tetap Bapak Ibu yang gini ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita tetap dalam grup ini ya. Dalam grup. Jadi suatu saat misalkan Desember Bapak Ibu tiba-tiba diwajibkan, tetap kita bisa berkomunikasi dalam grup ini. Ini misalkan tiba-tiba harus dilaksanakan. Ini kan belum bisa, Ibu belum bisa bersimulasi karena belum dilaksanakan. Iya, ini saya masuk aja belum bisa. Iya, ini kendalanya Bapak Ibu ya yang belum bisa. Kita nggak bisa bersimulasi. Tahun lalu masih bisa. Ternyata tahun ini BKN mengunci. Ini mungkin begini Bapak Ibu ya. Kenapa BKN mengunci? Supaya memaksa kepala dinas itu untuk segera membuat RHK. Sehingga kalau didesak dari bawah, Pak, kenapa kami belum bisa membuat kinerja ini? Tiba-tiba BKN, ini bahayanya Bapak Ibu ya, saya sampaikan. Sama daerah kan, data kalau daerah lain Bapak Ibu, kedepannya nggak boleh naik pangkat Bapak Ibu kalau tidak memakai SKP kinerja ini kedepannya nih, diwajibkan menjadi persyaratan kenaikan pangkat BKN. Kan nggak ada lagi lupak ya, nggak ada lagi lupak kan nggak ada lagi. Nanti masuk semua di kinerja ini akan mengunci kita, mau tidak mau kita akan mengerjakan ini karena hanya satu pintu. Sama dengan instansi lain, misalkan dinas pendidikan, dinas perhubungan, mereka tidak bisa naik pangkat kalau tidak membuat kinerja, itu sudah diwajibkan itu. Jadi satu pintu, itu semua, bukan hanya guru, tapi semua ASN yang mau naik pangkat harus wajib menggunakan kinerja. Cuma sosialisasinya ini belum belum merata mungkin, sehingga ada beberapa daerah yang menyepelekan, tetapi sangat merepotkan bawahannya, sangat merepotkan seperti kita ini guru ini, sangat merepotkan kita. Sama daerah saya sudah ada RHK kepala dinas, tetapi belum tersosialisasi ke sekolah-sekolah, jadi hanya beberapa sekolah yang membuat, sehingga gurunya yang mulai pangkat tiba-tiba disuruh membuat kinerja hanya membuat operator, jadi dibuatkan khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi kendala kita ke depan, karena SKP ini tidak seperti dulu SKP tahun lalu, bahwa meskipun kepala sekolah tidak membuat SKP, kita bebas membuat SKP karena aplikasinya adalah aplikasi yang manual, menggunakan aplikasi Excel. Ya, demikian ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu sabar dulu karena nggak bisa lanjut ini. Terima kasih Pak. Nggak bisa lanjut ya, betul. Terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih Bu. Turunin. Sekarang Bunda Hasmi ya, silakan. Bunda Hasmi ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya di sini ada dua, tapi kayaknya tadi sudah disinggung, tapi saya akan tanya ulang karena masih bingung. Ini menyangkut masalah unsur tambahan. Nah, unsur tambahan itu yang saya mau tanyakan, apa-apa yang termasuk, karena yang tadi itu dikasih contoh hanya lanjut pendidikan, apakah ada unsur tambahan selain daripada itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga sudah ditanyakan masalah kuantitas dan kualitas. Yang saya ingin perjelaskan kembali, apakah ini memakai rumus untuk isi persennya atau bagaimana? Cuma itu saja Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Ini Bu. Ya. Gini Bu, untuk membedakan tambahan dengan utama adalah Bapak Ibu lihat tupoksinya. Lihat tupoksinya sebagai apa? Misalkan Kepala sekolah. kan ada kasus begini. Ternyata ada kasus kemarin seorang guru dijadikan kepala TU. Ada kemarin saya dengar itu. Berarti kepala TU itu tambahan itu. Karena bukan kinerja utamanya, bukan dia kerjanya sebagai guru, sebagai TU, tapi dia sebagai guru. Itu membedakan ya Bu ya. Saya pernah baca begini. Salah satu tambahan katanya adalah mengikuti diklat. Itu katanya tambahan. Tetapi begini, tapi yang bermasalah ini kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan tambahan itu yang mengikuti diklat, mengikuti workshop dan sebagainya, itu tambahan. Masalahnya di kinerja
pada saat Bapak Ibu masukkan sebagai unsur tambahan, maka tidak ada di situ tombol untuk rencana aksi dan bukti dukungnya. Penilai tidak bisa melihat sertifikatnya Ibu, tidak bisa melihat apa. Ini kendaraan ini Bapak Ibu ya, di kinerja unsur tambahan tidak ada rencana aksi dan tidak ada bukti dukung, hanya tampil di SKP-nya. Jadi penilai tidak bisa melihat bukti dukungnya apa, tidak bisa melihat. Jadi hanya sekedar dituliskan sebagai tugas tambahan apa, misalkan sebagai operator dapodik, itu kan bukan tugas utama kita sebagai guru, itu bukan, itu tambahan. Dan pada saat Bapak Ibu menuliskan operator dapodik, tidak perlu memasukkan bukti dukung karena tidak ada tombolnya. Tidak ada tombol untuk masukkan rencana aksi dan bukti dukung untuk tenaga tambahan. Jadi kalau misalkan untuk menghindari itu, masukkan sebagai utama supaya dilihat, supaya penilai ada sertifikatnya, ada daftar hadirnya, gitu Bu ya. Iya Pak. Itu maksudnya. Oh iya Pak, itu kalau misalnya kan saya juga operator dapodik rangkap, bisa kasih masukkan tambahan sih? Iya, bisa tambahan, bisa. Di luar tempat sibuk kan, berarti dianggap Ibu punya apa ya, pekerjaan di luar itu. Dan Ibu tidak perlu masukkan bukti dukungnya, tidak perlu. Oh iya, oke Pak. Sudah tadi saya bingung itu. Terus, oh iya, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang persentase 100%. Iya. Jawabannya adalah tergantung penilai Ibu. Kalau penilainya mempertanyakan itu, kok bisa 90% nih, bagaimana hitungannya nih? Nah? Oh iya. Iya. Kalau penilainya berarti kalau idealnya gitu. Idealnya kalau 100% itu misalkan perangkat itu 7 dokumen. Kalau 100% berarti harus 7-7-nya tersedia dengan kondisi yang baik, yang sesuai aturan. Kalau hanya 6 berarti targetnya tidak mencapai 100%. Tapi kalau saya sarankan dihindari persen-persen itu, kecuali apa ya, yang persentase itu. Tapi di instansi-instansi pusat itu justru pakai persen itu. Ya Pak, terima kasih. Ya, tergantung penilaiannya Bu. Misalkan di bawahnya dinilai kepala dinas, kebetulan kepala dinasnya adalah orang statistik, misalkan kepala dinas latar belakangnya adalah orang statistik. Ibu repot itu ditanya sama kepala dinasnya, di bawahnya kok kenapa bisa mengatakan di bawahnya target? Kan ada begini Bu ya, mengisi kinerja penilai itu ada 2. Pertama ada namanya target dan ada namanya capaian, kan? Iya. Target itu dinilai ditulis apa? Diinput di SKP pertama kali 1 tahun dibuat. RK pertama berapa targetnya, RK kedua berapa targetnya. Tetapi pada saat penilaian per triwulan tidak selamanya mencapai target. Bisa saja dia di atas target, bisa saja di bawah target. Misalkan penilaian pertama targetnya 2 laporan, ternyata di triwulan pertama Ibu hanya membuat 1, berarti tidak mencapai target kan? Ya. Berarti nilai di semester 1 itu bisa saja di bawah ekspektasi. Ya. Di triwulan kedua Ibu harusnya membuat lebih banyak lagi, bahkan lebih sempurna, itu bisa di atasnya target. Berarti nilai Ibu harusnya itu di penilai bisa mendapatkan namanya di atas ekspektasi gitu. Jadi nilai itu Bapak Ibu jangan konstan terus, diusahakan ya berubah-berubah naik lah. Misalkan jangan hanya, kan biasanya penilai gitu, nggak pusing. Begini Bapak Ibu ya, kepala sekolah, kalau bisa kepala sekolah jangan memberikan nilai rata. Jangan memberikan nilai si A sesuai ekspektasi, si B sesuai ekspektasi, si C sesuai ekspektasi. Lebih bagus Bapak Ibu guru supaya ada motivasi kan? Kan ada 2 buasnya kan? Ada penilaian kinerja dan ada penilaian perilaku. Beda kan? Iya. Penilaian kinerja itu bisa saja ada guru itu bagus kinerjanya tapi perilakunya buruk. Ada yang gitu juga. Ada yang sama pimpinannya tidak hormat. Sesama teman guru sering bertengkar, itu diperingat. Jadi kinerjanya jangan jadi baper bosnya. Jangan gara-gara tidak suka sama gurunya, kinerjanya di bawah ekspektasi padahal kinerjanya bagus. Ini beda ya. Ini Bapak Ibu ya, beda ya. Beda. Ada 2 penilaian Bapak Ibu ya. Ada penilaian perilaku dan ada penilaian kinerja. Nggak ada hubungan ini. Nggak ada hubungan poin 1 dengan poin 2. Jangan sampai menjadi baper. Sama dengan kita guru, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita guru juga begitu. Saya juga biasa kadang-kadang kalau ada siswa saya yang baik sekali sama saya, baik sekali, rajin membersihkan apa, meskipun ulangannya rendah, kadang-kadang saya baper, ini orangnya baik ini, saya kasih tinggi nilainya ulangannya padahal rendah. Padahal ini lain antara perilaku dengan kinerja. Inilah kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pahami bahwa ada 2 aspek. Ada perilaku, ada kinerja. Bisa saja perilakunya bagus tapi kinerjanya tidak bagus. Bisa saja bagus kedua-duanya. Disinilah sebenarnya membedakan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah di sini harus
harus sesuai dengan kenyataan supaya ada motivasi. Tidak boleh semua sesuai ekspektasi semua. 50 guru sama semua, tidak pusing kepala sekolah memilih. Sesuai. Gitu ya. Jadi bisa saja dikasih variasi. Ada orang yang kinerjanya biasa-biasa saja sesuai ekspektasi, tapi perilakunya sangat baik orangnya. Perilakunya sangat santun, itu diberikan nilai di atas ekspektasi perilakunya. Gitu ya. Kalau misalkan jadi itu Bapak Ibu. Disinilah Bapak Ibu harus perlu dialog supaya membedakan guru juga merasa melihat dan di perilaku itu dan kinerja diberikan komentar sesuai kenyataan. Kan misalkan membuat perangkat dikasih jempol, tapi diberikan komentar situ. Perangkatnya sudah memenuhi syarat 7, tetapi di poin ini ada kekurangannya ini. Kan kelihatan situ. Ada komentar yang berbeda-beda. Jadi dibedakan komentar, jangan hanya mengkopi-kopi. Baik, jempol. Gurunya kan apa ini? Di sinilah Bapak Ibu ya. Bagus ini perilakunya, misalkan loyalitas. Perilaku juga bermacam-macam. Dari beberapa perilaku ini bisa saja orang disiplin, orangnya bisa harmonis, tetapi misalkan poin kejujurannya tidak jujur, itu kan bisa beda. Di perilaku itu bisa beda-beda. Tergantung disinilah penilaian kita sebagai kepala sekolah memperhatikan 8 perilaku bawaan kita itu, baik dari segi disiplinnya, baik dari segi kejujurannya kan beda-beda. Di situ supaya mereka baca. Iya Pak. Jadi kasih tahu gurunya, coba dibaca komentar saya. Gitu. Iya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jiwanya. Baik, terima kasih Bunda Hasmia. Ya, terima kasih Umi, terima kasih alhamdulillah. Sekarang ke Bunda Mariati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Pak. Ini bertanya Pak. Yang pertama yang tadi penilaian kinerja dengan penilaian perilaku. Untuk yang pertama penilaian kinerja. Misalkanlah tahun ini dia melakukan pengisian RHK-nya itu bagus, ada PTK, ada pengembangan diri, ada publisitas kayak gitu. Jadi nilai SKP kinerjanya itu melebihi ekspektasi. Tapi di tahun berikutnya mungkin tidak melakukan seperti itu, tidak melakukan pengembangan diri, tidak ada publisitas, sehingga terjadi penurunan. SKP-nya itu sesuai ekspektasi. Apakah naik turunnya penilaian SKP itu tidak bermasalah, ataukah harus misalkanlah tetap ada peningkatan seperti di DP4, DP3 kan kalau yang bagian perilaku itu seminimal mungkin ada peningkatan dalam penilaian. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua, yang tadi Bapak bilang kalau misalkanlah baper, jangan menilai kinerja. Misalnya baper di perilaku seorang, nggak bisa kita menilai kinerjanya juga mempengaruhi. Misalnya Pak, kita dinilai kinerjanya itu menurut kita itu tidak sesuai, kita merasa kita sudah memenuhi, tapi ternyata mungkin dinilainya dikecil kayak gitu. Apakah sebagai orang yang dinilai kita bisa memprotes hal tersebut? Apakah kita bisa menilai, loh kok hasilnya begini? Ataukah harus setelah draft diajukan, ataukah harus selesai dulu? Atau misalnya kita bisa melihat langsung kayak gitu Pak? Itu yang kedua. Nah yang ketiga Pak, mohon Pak kalau ada contoh RHK Kepala Perpustakaan mohon di-share. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama yaitu tentang, saya suka pelupa Bu. Ingat yang pertama dulu tadi. Apa tadi yang pertama? Naik turunnya. Iya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di kinerja itu tidak mempersyaratkan harus naik terus, baik dari perilaku dan sebagainya. Karena kinerja itu kan sangat tergantung banyak faktor. Bisa saja misalkan pada saat itu gurunya kinerjanya bagus sekali, tapi tiba-tiba misalkan dirundung masalah keluarga tahun ini yang menyebabkan kinerjanya turun, itu kan. Jadi tidak mesti harus dan semua bisa naik pangkat. Yang tidak bisa naik pangkat itu kalau nilainya adalah kurang baik karena di bawah ekspektasi. Dari Bapak Ibu kepala sekolah yang akan memberikan nilai di bawah ekspektasi, disarankan di situ ada namanya dialog. Ada dialog antara guru dengan dengan kepala sekolah. Tapi kalau hanya di atas ekspektasi tahun lalu kemudian turun, itu tidak apa-apa Bu. Dan biasa itu, tidak ada hubungannya dengan kerjaan dan sebagainya. Yang tidak boleh itu adalah kurang atau di bawah, karena kalau di bawah ekspektasi nilainya pasti kurang dan tertulis itu diperbaiki.
diperbaiki. Artinya kepala sekolah juga dengan gurunya harus ada komunikasi, nggak boleh langsung kurang baik begitu. Karena satu poin Bu, karena guru juga itu bisa menilai kepala sekolahnya di perilaku. Situ, jadi bisa mengomentar, ada feedback di situ. Feedback menilai guru, itu terbaca di kepala sekolahnya itu. Bahwa, oh ternyata kepala sekolah dinilai sama gurunya jelek. Tapi tidak boleh saling membalas. Jangan sampai gurunya diberikan nilai jelek, kepala sekolahnya dia dibalas. Ini tidak boleh. Jadi perlu ada komunikasi, tidak boleh sebelum dipinalkan Bapak Ibu. Itu kan gampang diubah-ubah itu. Gampang diubah-ubah. Kalau misalkan bisa dirubah nilainya, sedangkan BKN ini sampai 31 Desember bisa berubah-ubah. Tapi Bapak Ibu jangan baper istilahnya. Bapak Ibu misalkan terjadi kepala sekolahnya memberikan, karena ada juga beberapa pimpinan itu yang suka baper ya. Kadang-kadang ada juga beberapa Bapak Ibu kepala sekolah yang agak baper, sehingga biasa nggak ada kaitannya sama sekali, justru berpengaruh ke kinerja ini. Jadi kalau ada hal seperti itu, disinilah peran sebagai pengawas atau pengawas mungkin ya, yang bisa memfasilitasi, menjembatani antara kepala sekolah dengan gurunya kalau hal-hal terjadi seperti itu. Tapi kami diharapkan itu tidak boleh keluar dulu masalah itu, hanya di dalam instansi. Jadi Bapak Ibu, berikutnya perjanjian kinerja itu enggak selamanya berulang-ulang. Misalkan tahun ini Bapak Ibu misalkan dapat merasa ada sesuatu yang yang kayak ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan turun kinerja, maka membuatlah perjanjian kinerja yang agak diturunkan sedikit supaya tetap kinerjanya bagus. Gitu ya, misalkan tahun lalu saya membuat PTK, tahun ini kayaknya sulit ini. Membuat perjanjian kinerja dan dijelaskan kepada pimpinan. Ada dialog. Bapak Ibu ya, tahun lalu banyak sekali kebetulan saya waktu itu belum ada aktivitas apa semua. Tahun ini saya mau diturunkan targetnya Bu. Karena kalau diturunkan targetnya otomatis tetap nilainya bagus karena targetnya diturunkan. Misalkan tahun lalu targetnya 5 dokumen, tahun ini turunkan jadi 4, tetapi harus ada komunikasi antara tim penilai sebagai kepala sekolah dan gurunya menjelaskan. Nggak serta-merta diturunkan begitu saja. Gitu ya Bu ya. Jadi pentingnya ada dialog antara penilai dengan ini, karena inilah yang mungkin kadang-kadang yang membuat situasi di dalam lingkungan sekolah itu kadang-kadang tidak harmonis kalau tidak ada dialog. Dan apalagi kalau ada yang baper, apa gurunya yang baper atau kepala sekolah yang baper. Ya. Gitu Bu ya. Iya Pak. Sudah Bu? Itu RHK Kepala Perpustakaan. Oh ya, nanti ya. Nanti kami masukkan di materi. Terima kasih ya Bunda ya. Sampai besok Bu. Ya. Sekarang Ibu Jaliani, silakan Bu. Ibu. Baik Teteh. Ya. Izin tutup off kamera ya Teh. Ya nggak apa-apa. Sama saya juga. Terima kasih Pak Muklis atas waktunya. Yang perlu saya tanyakan di sini yang pertama mengenai unsur tambahan dan utama. Bagaimana caranya kita memilah tambahan dan utama, sehingga ketika kami mengisi kinerja di sekolah kemarin, saking tidak tahunya membedakan antara tambahan dan utama itu, maka kami membuatnya di situ mengenai keanggotaan PGRI itu kami jadikan sebagai unsur tambahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon bantuannya Bapak untuk berbagi dengan kami mengenai kinerja kepala labor. Itu saja Sudah, Pak, Bu? terima kasih. Ya, sudah Teh. Ya, silakan Pak Muklis. Seharusnya dituliskan saya lupa ini. Nggak tahu kenapa akhirnya saya Bunda lupa. nanyanya satu-satu Bun. Pak Muklis kan lagi kurang sehat. Nanyanya satu-satu deh. Tadi apa Bu? Tadi pertama apa Bu? Yang pertamanya, bagaimana cara membedakan antara unsur utama dan unsur tambahan? Oke, itu dulu. Ya. Gini Bu. Yang pertama ini kan ada dua permasalahan pertama ini. Kinerja, khusus kinerja ini Bu ya, bukan aplikasi manual. Kinerja ini pada saat kinerja yang ada bukti dukun dan rencana aksinya adalah hanya utama. Tidak ada tidak ada
apa istilahnya bukti dukun dan rencana aksi untuk tambahan. Tidak ada menu. Pada saat ibu masukkan di menu RHK tambahan, maka tidak akan muncul rencana aksi dengan bukti dukunnya. Hanya tertulis di SKP. Tidak, penilai tidak akan melihat mana buktinya itu. Tidak ada, nggak akan ada. Jadi kalau ibu misalkan mau perlihatkan kepada penilai, munculkan di RHK utama. Karena kalau di RHK tambahan itu tidak muncul. Kemudian berikutnya, tadi mungkin ibu singgung tentang organisasi profesi ya, tadi organisasi profesi. Ingat Bapak Ibu ya, di sini yang RHK yang dimaksud adalah rencana hasil kerja. Kalau seperti kartu PRI, kartu IG itu bukan rencana hasil kerja, tapi diberi tanpa bekerja langsung diberikan, berarti tidak masuk RHK. Yang masuk RHK itu adalah yang dilakukan, misalkan Bapak Ibu menuliskan laporan kegiatan menjadi anggota profesi PGRI. Dibuat laporan tanggal sekian melaksanakan apa, kemudian melaksanakan diperlihatkan daftar hadirnya, kemudian foto-fotonya. Nah, itu bisa menjadi RHK, bukti dukung. Nggak boleh membuat bukti dukung yang hanya diberikan, misalkan langsung diberikan apa yang namanya, diberikan kartu PRI. Beda dengan sertifikat pelatihan. Kalau sertifikat pelatihan kan memang tidak boleh buat dapat sertifikat kalau tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti, itu betul itu rencana hasil kerja. Tapi kalau kartu nggak boleh, karena kartu itu diberikan, bukan hasil kerja dia, karena menjadi anggota diberikan. Tapi dalam bentuk laporan kegiatan, bisa berbentuk dokumentasi, foto-foto, daftar hadir dan sebagainya. Kemudian tadi ibu mengatakan RHK laboratorium, ya nanti kita masukkan situ saya sempat banyak sebenarnya ke bawah itu tapi tidak sempat. Ya nanti salah besok mungkin. Kita Bu ya. Pak. Ya, misalnya, ya. Misalnya seorang guru, dia kan mengajar cuma 20 jam, terus diberi tugas tambahan sebagai kepala labor. Nah, apakah nanti SK kepala labornya itu yang berkaitan dengan labor, apa termasuk ke dalam utama atau ke dalam unsur tambahan? Nah, mohon penjelasannya Pak. Kalau saya sarankan Bu, masuk di utama. Kalau masuk di tambahan nggak ada bukti hukum, nggak ada rencana aksi, nggak akan kelihatan itu. Penilai nggak akan lihat itu. Hanya tertulis saja menjadi kepala laboratorium, tapi tidak ada bukti sama sekali yang bisa dimasukkan. Tidak bisa dimasukkan secara manual. Kemudian untuk laboratorium, RHK-nya itu bukan SK Bu, bukan SK. Itu salah satu RHK yang dimaksud itu adalah rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja artinya melakukan sesuatu. Misalkan ada kan banyak itu di laboratorium itu. Misalkan laporan apa ya, alat dan bahan, laporan buku tamu, itu yang RHK itu kan dilakukan. Itu misalkan di semester di triwulan 1 yang dimasukkan laporan keadaan sarana prasarana laboratorium. Kemudian yang kedua alat dan bahannya, itu semua RHK itu. Ingat Bapak Ibu ya, membedakan RHK dengan bukan. RHK itu hasil kerja, hasil dari bekerja, itu namanya RHK. Indikatornya beberapa, nggak boleh masukkan yang tidak dikerjakan, hanya diberikan SK. Beda dengan kepala TU. SK itu boleh karena dia membuat SK. Beda kan? Kalau kita diberikan SK sebagai kepala laboratorium, berarti bukan RHK. Tapi kalau kepala TU-nya yang membuat, itu namanya RHK. Karena dia membuat SK-nya. Dia mengetik, dia mengkonsep, itu namanya RHK, rencana hasil kerja sebagai TU. Tapi kalau kita diberikan sebagai SK, tapi tidak apa-apa jadi masukkan, kan dalam satu folder. Dimasukkan juga SK sebagai kepala laboratorium dan sebagainya. Ibu ya, itu membedakan yang mana RHK dan yang mana yang bukan RHK. Ya. Baik Pak. Kemudian Pak, kan mengenai kepala labor tadi Pak, itu yang akan dilaporkan di RHK itu misalnya laporan alat-alat labor, terus laporan sarana dan prasarana atau keadaan laboratorium. Misalnya di bulan Juni itu sudah kita masukkan, apa nanti di bulan Juli boleh lagi kita ulang atau kita bikin suatu pekerjaan yang baru gitulah Pak, atau boleh sama gitu Pak? Intinya begini Bu, boleh sama tapi ada revisi. Misalkan laporannya dulu nggak ada ini, bisa dibuat ada tambahan, berarti ada kelihatan revisinya. Misalkan dulu jumlahnya 5, sekarang jumlahnya ini kan ada revisi.
berarti ada kita melakukan revisi. Tapi kalau nggak ada, tapi disarankan itu ada tulisan revisi itu, revisi keadaan bulan April sampai Mei, kan bisa saya berubah, Bu. Biasanya keadaan alatnya berubah, yang tadinya keadaannya baik menjadi rusak. Berarti Ibu mengerjakan, Ibu melihat oh kita satu buah apa ya, sebuah timbangan pada saat triwulan 1 dalam keadaan baik, tapi triwulan 2 rusak, berarti dimasukkan jadi revisi. Oh, berarti Ibu melakukan sesuatu, Ibu melakukan hasil kerja karena merevisi keadaannya itu. Gitu ya, Bu ya? Ya, terima kasih, Pak. Iya. Bu, Ya. terima kasih ya. Sekarang Ya, ganti makasih, Teh. Bunda Yuliana. Bunda Yuliana. Ya, terima kasih Bu Umi. Ya. Pak Muhlis, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya kan guru produktif di SMK. Ya, terus kami itu mengajar ada beberapa mapel. Apakah untuk menginput bukti dukung RP, misalnya perangkat itu diinput untuk semua mapel atau hanya satu mapel sebagai bukti contoh? Yang kedua, saya lupa, Bu. Saya lupa. Iya, Pak. Ya, justru bagus, Bu. Gini. Kan ini ada 4 triwulan kan? Iya. Jadi misalkan triwulan 1 bisa mapel yang 1, triwulan 2 mapel yang 2 untuk tentang perangkat itu, bisa gitu. Kan beda. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang kedua, oh ya, sudah, berarti pertanyaan kedua sudah dijawab. Yang tadi kan 4 kali menginput per triwulan. Ya. Artinya RPP diinput di triwulan 1, berarti triwulan 2 menginput apa itu tadi pertanyaan. Ya, beda kan beda. Kan namanya hasil kerja. Oh iya, Pak. Ya, Bu. Jadi Ya. RPP-nya hanya dipisah, triwulan 1 diinput, yang berikutnya triwulan kedua. Ya, supaya beda. Oh iya, Pak. Terus yang berikutnya, karena sekolah kami kan di Takalar sekolah swasta, terus jumlah guru PNS-nya masih baru ada beberapa. Jadi kami biasanya... Oh, di Takalar, Ibu, satu tempat ke saya. Iya, Pak. SMK. Oh iya. Berarti wajib itu, sudah wajib. SMK Yapta, Pak. Oh iya, berarti sudah wajib. Iya, sudah. Ya, tugas tambahan yang kami dapat double, misalnya kepala program keahlian dengan wali kelas. Terus untuk menginput bukti dukungnya itu, apakah kedua-duanya diinput tugas tambahan atau hanya salah satunya? Atau di tugas utama? Begini, Bu, lebih bagus dimunculkan dua-duanya di RK. Muncul dua-duanya. Muncul, jadi kelihatan di situ Ibu kinerjanya bagus karena kelihatan RK sebagai ini. Ingat Bapak Ibu ya, saya jelaskan bahwa jangan sampai Bapak Ibu berpikiran bahwa RHK ini berkaitan dengan Dapodik, tunjangan profesi. Oh iya. Misalkan saya nggak usah masukkan wali kelas karena tidak masuk dalam 12 jam atau tidak ada hubungannya, Bu. Iya, Pak. Ini adalah rencana hasil kerja, bukan sertifikasi kan lain juga persyaratannya. Justru di sini Bapak Ibu, semakin Bapak mempunyai beberapa hasil kerja yang bagus, itu kelihatan kinerja Bapak Ibu. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana ya, karena saya baca di permennya itu nanti kalau tidak salah nanti ada namanya tukin untuk yang mengerjakan itu, ada TPP-nya atau apa, mungkin bisa dari situ. Itu saya baca gitu, tapi ini kan guru masih terbatas sertifikasi. Jadi pada saat membuat RHK ini jangan kita berpikir masukkan saja, Bu, karena justru Ibu rugi kalau tidak masukkan karena tidak terbaca, padahal Ibu lakukan. Terus ini Pak, yang tugas tambahannya dimasukkan dalam tugas utama atau tugas tambahan, Pak? Lebih bagus dimasukkan di unsur utama. Tugas utama, unsur utama, Pak. Hanya menambah, hanya bukan sebagai apa ya, dan iya enggak kelihatan enggak kelihatan di sebagainya. Itu buktinya, Bu. Itu kekurangan dari tugas tambahan, karena enggak akan kelihatan di kinerja, bukti dukung dan rencana aksinya, enggak kelihatan apa yang dilakukan. Bisa diberikan contoh, Pak, yang bisa diinput di unsur tambahan, Pak? Enggak ada yang bisa diinput, Bu. Enggak ada yang bisa diinput situ. Cuma tambahan itu misalkan enggak kaitannya dengan kita sebagai guru, seperti tak menjadi TU, misalkan Ibu mendapatkan sarjana apa ya, S2, iya. Ya, itu masih bisa diinput. Tambahan berarti bisa diinput, tapi tidak bisa dimasukkan buktinya jasanya Ibu, nggak bisa. Itu kekurangannya ya. Tidak bisa dimunculkan bukti dukungnya. Tapi jadinya begini, Bu. Kalau Ibu mau memperlihatkan seakan-akan kepada penilai bahwa ada yang dilakukan, lebih bagus dimasukkan di utama. Karena akan kelihatan situ. Ya. Terima kasih, Pak. Kebetulan di sekolah kami belum kepala sekolahnya belum menginput SKP online, Pak, jadi kami juga belum bisa kerja bisa belajar, Bu.
Tapi Iya, Pak. karena itu sudah wajib itu. Saya sudah lihat dulunya. Oh iya Pak. Iya Pak. Makasih banyak Bentar Pak. ya, yang nanya gantian ya. Udah ya Bun? Ya Bu, ya. Ya, Makasih. terima kasih ya. Kami. Ya, sekarang Bunda, hah? Tunggu. Saya ke telepon sekali dulu. Ya udah. Menit. Ya udah ya. Kita lewat ke sana. Ya udah. Sabar ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu Pak Muklis lagi ke toilet sebentar. Tahan yang mau nanya. Bapak Ibu, ini yang nanya masih banyak. 15 menit lagi sudah jam 9. Saya nanya, mau diselesaikan dulu yang nanya semua atau hanya sampai jam 9? Saya nggak mau nanti Ya, hanya sampai jam 9. Nanti lanjut di grup WA. Iya Umi sampai jam 9 ya. Iya Umi jam 9 nanti kita lanjut di WA aja. Nah, lo ini ada yang bilang diselesaikan dulu semua. Kalau saya diselesaikan semua Bunda. Jam 9 saja Bun. Kan Jam 9 saja. Kasihan narasumbernya. Kasihan Pak Mulis kita nanya Ya, WA kasihan aja. Kalau kamu Ayo. Bisa ya Bun ya. Kalau kamu Yang ramai adalah Jam 9 saja. materinya aja. Oke, Kasihan jam 9 nanti narasumbernya. kita tanya Pak Muklis mau dilanjut di grup atau enggak. Berarti yang tidak kebagian bertanya nanti kan saya manggil sesuai urutan angkat tangan ya. Nanti setelah tepat jam 9 berarti udah. Nanti kita tanya Pak Muklis di grup atau gimana. Terus besok jadi tidak untuk kepala tata usaha ya seperti kemarin kesepakatan ya. Nanti kita tanya setelah Pak Muklis dari toilet. Sabar. Siap. Terus di top wait. Top. Lanjut. Bentar Pak Muklis. Ini Bapak Ibu bilang cuma sampai jam 9, berarti kita 15 menit lagi. Lalu nanti yang nanya tugas tunggu dulu. Nanti dilanjutkan di grup. Terus kan kemarin Bapak berjanji untuk kepala TU itu besok. Jadi tidak. Sebelum tanya jawab dilanjutkan nih. Kenapa? Sekarang hanya sampai jam 9 ya Pak. Kalau tenaga TU tadi sudah. Pengawas apa sama kepala Oh kota. udah tadi. Berarti Sudah udah semua, iya. selesai ya. Berarti Iya, sudah semua. nanti Kalau semua- yang beberapa yang sapres apa nanti sebenarnya itu jadi tugas itu yang Ya sebenarnya berarti tugas sebelum itu. entar dulu setelah tanya jawab selesai berarti tidak semua hanya sampai jam 9 nih Bapak Ibu gurunya minta. Berarti dilanjutkan di grup saja ya. Iya, betul. Sebelum di Tapi closing kalau nggak sempat dijawab aja. sebelum di closing nanti Bapak mengutarakan tugasnya apa ya. Baik. Iya. Ya udah ya, sepakat ya. Saya nggak mau komplain lagi nih. Udah ya. Sekarang Bu Fatmawati Tahir, silakan. Silakan Bu. Bu, kalau enggak dilewat nih Bu. Ibu, 1, 2, 3. Pak Jainuddin dulu. Silakan Pak Jainuddin. Nah, Ibu nanti ya habis Pak Jainuddin ya Bu. Ya, tadi dipanggil nggak ada. Silakan Pak Jainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulis dan Bumi. Ya. Agak berbeda sedikit dari apa yang dipertanyakan oleh teman, bahwa peraturan SKP muncul setelah Permen Pan RB nomor 6 tahun 22. Lalu muncul lagi Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Terakhir Permen Pan RB per KBKN saya tentang angka kredit JF terakhir yang kemarin nomor 3 tahun 2023. Ya. Nah, saya ingin diperjelas sedikit sama Pak Mulis. Kalau di per KBKN itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang mencari istilahnya unsur utama, penunjang dan sebagainya, sudah habis. Karena di situ muncul integrasi dari PAK konvensional menjadi PAK terbaru yang mudah-mudahan setelah Desember nanti kita dikeluarkan bersama seluruh Indonesia mungkin. Nah, ketika tadi Pak Mulis menyatakan bahwa selalu bahwa tim penilai, maka saya di situ mohon penegasannya, yang menilai itu apakah kepala sekolah atau memang
oleh pemerintah atau oleh Dikbud atau BKD begitu ya, menyiapkan tim penilai khusus untuk angka kredit. Itu yang saya penanyakan dulu Pak Mulis. Silakan satu-satu dulu. Untuk perkanya Pak, ini yang dibahas tadi oleh Bu Umi bahwa setelah September ini kan baru kami baru ini kan peraturannya masih baru keluar ya Pak ya. Nanti itu kami pending dulu pertanyaan itu. Ada saatnya nanti. Ada nanti kami sudah rancang-rancang aplikasi dan apakah yang itu yang gitu-gitu. Kami lagi susun itu. Nanti peserta bingung kalau ya nanti ada saatnya itu Pak. Nanti belum. Kami masih rancang-rancang itunya. Kemudian untuk tim penilainya, untuk penilaian kinerja ini yang saya bilang tadi bahwa itu otomatis Pak, otomatis dari kinerja dan lingkupnya dipersempit. Kami belum mengetahui, ini sudah diberitahukan kepada kami bahwa suatu saat itu akan terinclude masih di angka kredit dan sebagainya ke dalam satu kinerja itu, tapi kami belum tahu mekanismenya bagaimana caranya penilai itu bisa melihat bukti dukung guru karena yang bisa melihat sampai sekarang ini hanya penilai kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Satu instansi saya ceritakan sedikit. Ini bukan sekolah tapi instansi dinas. Kepala dinas misalkan, kepala dinas tidak bisa melihat stafnya, tidak bisa melihat kasubagnya. Dia hanya bisa melihat kepala bidangnya. Tidak bisa melihat nilai, dan yang bisa melihat itu kepala kasubag adalah kepala bidang. Dia berjenjang Pak. Saya perlihatkan sedikit ya, saya share dulu. Yang diintervensi. Saya perlihatkan satu instansi. Ini instansi pusat ini. Saya melihat. Kita ingin ke instansi lain ya. Nah, ini satu instansi Pak, ini instansi pusat ini. Saya perlihatkan ya, SKP bawahan ini. Ini di instansi ini kan banyak pegawainya, sekitar 50-an. Tapi pada saat penilaian Bapak Ibu, kita akan melihat nilainya. Yang kelihatan di sini hanya kasubag, nggak kelihatan staf. Nggak bisa dilihat. Ini sampai sekarang kita belum tahu gimana mekanisme ke depannya kalau misalkan penilaian angka kredit bagaimana aksesnya sehingga mereka bisa lihat. Sedangkan dalam satu instansi saja Pak itu nggak bisa kelihatan. Misalkan mau lihat kurva, yang bisa dilihat itu hanya kasubagnya, nggak kelihatan stafnya di sini. Kalau misalkan kita saya buka akun lain. Kalau kepala sekolah semua guru dan staf gitu. Iya, kalau kepala sekolah. Kecuali kalau dibuat jenjang-jenjang lagi kayak TU menjadi ini, tapi sampai sekarang belum. Tergantung siapa atasannya yang di setel situ. Gitu Pak. Nggak bisa kelihatan. Jadi kami belum tahu mekanismenya gimana ke depannya kalau ini baru wacana. Ternyata nanti tidak ada itu terekap ke dalam terintegrasi menjadi angka kredit, tapi kita belum tahu bagaimana aksesnya sehingga penilai itu bisa melihat, karena sampai sekarang yang bisa melihat guru hanya kepala sekolah, kepala dinas nggak bisa dari unsur dinas. Kita belum tahu itu Pak, gimana nanti mengintegrasikannya itu. Sampai sekarang kami belum bisa menjawab itu karena kenyataannya belum bisa. Baru wacananya gitu ke depannya bahwa ke kredit itu otomatis penilai melihat, ataukah mungkin saya perkirakan BKN yang membuka akses. Mungkin kalau ada timnya nanti yang dibentuk oleh BKD diusulkan ke BKN, mungkin saja BKN tim BKD itu membuka akses untuk guru. Misalkan si A di SK kan melihat penilaian satu kabupaten, dia bisa melihat semua. Mungkin kedepannya gitu Pak, mungkin kedepannya. Tapi kami sampai sekarang juga belum tahu karena ini belum sampai sekarang belum ada yang melakukan itu karena perka tentang AKK itu kan baru keluar juga. Gitu Pak, kami belum bisa itu menjawab secara pasti.
Sudah Pak? Oke. Yang kedua, Pak jangan banyak-banyak ya, biar gantian ya. oh siap, lagi satu karena agak Ya. prinsip ini. Yang kedua tentang lampiran dari Permen RB nomor 1 tahun 2003, angka kredit JF itu. Mohon diperjelas sedikit Pak Mulis bahwa di situ ada konversi predikat kerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Ya, mohon dibantu Pak. Itu Pak, poin itu yang tadi saya ulang. Kami lagi rancang itu, belum gitu. nggak bisa, bukan. Ada yang kami buat dalam bentuk apa nanti, aplikasi apa. Sementara kami buat belum boleh menjawab itu Pak. Nanti ada workshop yang membahas PRK itu, termasuk bagaimana turunnya dan sebagainya. Kami kalau ini fokus di sini dulu, nanti teman-teman bingung. Nanti ada saatnya Pak, belum saatnya karena kami lagi pelajari juga itu, masih mereka-reka dan sebagainya, masih konsultasi kiri kanan Pak. Yang intinya Tambah bingung lagi Pak untuk course dulu. ya. Intinya tugas kami sekarang mencocokkan RHK dengan apa yang kita kerjakan di sekolah sebagai tugas guru, begitu ya Pak? Ya, itu saya dulu. Yang sederhana dulu Pak. Nanti ada saatnya itu, ada saatnya. Dulu satu itu Pak, nanti tambah bingung lagi. Ya, kami lagi rancang itu Pak. Nanti ya 1-2 bulan ke depan kami lagi konsultasi dengan beberapa ahli. Karena ya. terus terang saya menghubungi Pak KCD kami juga untuk melihat SKP-nya dan sampai ke SKP Pak Kades sehingga sinkron semuanya. Kita berharap di MKKS kami itu kami buat dialog kinerja itu. Kalau itu belum ada kan tidak cocok-cocok sampai ke bawah. Betul itu Pak. Saya setuju tuh. Saya setuju. Harus ada dialog. Betul itu Pak. Baik dalam instansi sendiri, jangan sampai tadi kan Adib yang bertanya kok saya kebingungan mengambil RHK kepala sekolah sama dengan kepala sekolah. Sebaiknya memang ada dialog antara MKKS dengan kepala dinas supaya ada sinkronisasi. Karena kalau tidak begitu banyak yang bingung ini, kok yang mana yang saya ambil ini ya. Betul itu Pak, saya setuju tuh. Terima kasih penulis Bu Ya, Umi. siap. Nanti ada saatnya Pak, yang pertanyaan itu. Ya. Sekarang Bunda Fatmawati, kayaknya Bunda Fatmawati yang terakhir ya, karena habis Bunda Fatma Pak Muklis akan mengumumkan tugas. Maaf Bapak Ibu yang tidak terpanggil karena tadi minta sampai jam 9. Jadi mohon maaf ya, tidak. Ya, nanti kita diskusi di grup aja. Ya, Bunda Fatmawati silahkan. Oh iya, terima kasih Bu Umi. Selamat malam Pak Mulis. Iya, selamat malam Bu. Iya ini pertanyaan saya simpel saja Pak. Ini RHK ini kan dibuat tahunan dari kepala sekolah. Nah misalnya seperti saya nanti kan triwulan 1, triwulan 2 masih mengikut RHK dari Kepsek yang sekarang. Kalau misalnya triwulan 3 dan 4 nanti saya pindah ke instansi lain, otomatis kan RHK-nya tidak lagi mengikut RHK kepala sekolah yang lama. Gimana cara merubahnya, bisa dirubah nggak itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sama dengan pertanyaan Bapak tadi ya, sebenarnya saya sudah pertanyakan, mungkin kita belum ada dialog ya antara KCD dengan kepala sekolah. Kami pun dari bawah sebagai guru juga masih bingung apa diambil dari sampai sekarang sekolah saya itu kita juga bingung. Pertemuan kepala sekolah sempat tanyakan beberapa kepala sekolah, kinerja itu belum ada di sekolah kami Sulawesi Tenggara khususnya Buton ini belum ada dibahas masalah kinerja ini, tapi saya buat aja apakah nanti itu bisa dimasukkan apa tidak, saya juga belum paham Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir tadi ya, yang pindah ya. Saya tangkap yang pindah dulu. Saya itu agak pelupa masalahnya. Yang pindah itu Bu begini. Kalau misalkan tiba-tiba Ibu dimutasi di triwulan 3 dengan 4, maka otomatis Ibu mengikut di sekolah yang itu, di sekolah yang baru karena akan tersingkir secara otomatis Bu. Bisa jadi otomatis akan berubah ke sana karena akan Ibu pindah secara otomatis. Yang berikutnya apa tadi yang pertama Bu? Lupa. Oh, itu yang pertama Pak. Memang yang pertama itu. Yang kedua apa Bu? Ya, yang kedua itu ya yang mengenai di sekolah. Memang kami juga kan RHK itu kepala sekolah juga iya, masih betul. biasanya akhir tahun gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya kan akhir tahun itu Pak. Betul. Inilah Bu yang terjadi di lapangan. Ada istilah apa ya? Tiba masa tiba akal ya. Pada saat tiba-tiba nanti begini Bu, akan terjadi di ujungnya begini. Pada saat ada yang Bapak Ibu yang naik pangkat di
periode Oktober kan ada nanti kan? Iya Pak. Itu pasti kemungkinan besar BKN itu menolak kalau bukan kinerja itu. Kemungkinan besar kalau mungkin daerah lolos, bermasalahnya nanti di BKN pusat itu kan terbaca database-nya. Ini yang mungkin Bapak Ibu nanti antisipasi sebelumnya. Tapi itu tidak bisa dipaksakan juga karena nggak bisa juga mengisi kalau kepala dinas juga nggak ngisi, itu masalah juga. Ya, itu, makanya Pak, itu ya makanya memang betul harus ada diskusi fasilitasi dari itu ya, karena kalau tidak diskusi memang repot ini karena tidak terasa kan. Ini kan sudah masuk bulan berapa ya? Triwulan 3 ini ya, triwulan 3 mulai Juli, Agustus, September. Ini saya perkira saya ini ya, maaf sangat di Oktober nanti akan ada besar-besaran pengisian RHK. Saya perkirakan itu. Makanya Bapak Ibu kan kalau nggak apa-apa kan kalau tiba-tiba, yang penting Bapak Ibu sudah paham. Ini kan Bapak Ibu sudah ada bayangan ya. Artinya kalau istilahnya kalau Oktobernya nanti akan hujan, kita sudah buat payungnya ini di bulan Juli. Sudah siap payung sebelum hujan. Sudah ada di benak Ibu, oh nanti akan terjadi begini. Ini tujuan kami di workshop. Kemudian kan grup ini kan kita kan tetap berkomunikasi Bapak Ibu sampai di depannya, meskipun pelatihan kita berakhir di 20 Juli, tapi tetap kita akan berkomunikasi. Tetap tiba-tiba di Desember nanti Ibu dipaksakan membuat PHK dan sebagainya, tetap kita akan berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, meskipun pelatihan kita berakhir di 20 Juli, tapi tetap kita akan ada komunikasi karena kita masih menunggu kebijakan di daerah masing-masing Ibu untuk memperlakukan kinerja ini ya Bapak Ibu ya. Kita dan Bapak Ibu memang kasihan Bapak Ibu yang belum buat kadisnya belum bisa bersimulasi. Ini masalah kita Bapak Ibu ya, belum bisa bersimulasi, belum bisa mencoba. Idealnya gitu. Kemudian kendala berikutnya, kadang-kadang sudah berlaku daerahnya, kemudian kepala sekolah sudah terlanjur membuat kinerja yang agak membingungkan gurunya. Ini juga jadi kendala kita. Sebaiknya memang ada komunikasi dan bisa diedit sebenarnya ya, masih bisa diedit ke kepala sekolah sampai Desember selama kepala sekolahnya mau. Demikian ya Ibu ya. Ya Pak, makasih banyak Pak sudah Pak paham. Iya sama-sama. Baik kamu Klis, sama-sama. Ada sudah 1 menit lagi, yuk sekarang tugasnya apa? Bu Umi. Oh ya. Agus, bentar. Tugasnya dulu. Ya, ayo. baik Bapak Ibu, supaya saya perhatikan dulu yang tugas ya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya tugasnya ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya ini sangat mudah, kita berikan banyak kebijakan ini. Ya. Tugas ini kita ada banyak kebijakan Bapak Ibu, tetap saya tidak ubah, tetapi saya hilangkan wajibnya. Di mana tadi tugasnya? Saya lihatkan dulu ya. Aduh, standar. Jawaban internet saya tidak stabil ini. Saya matikan video mungkin ya. Nah ini, Bapak Ibu, tuknya di sini idealnya ada 3, tapi saya sudah modifikasi Bapak Ibu, saya sudah aksesnya. Mana ya? Ini ada 2 perlakuan, ada yang perlakuan pertama bagi yang sudah menggunakan dan bisa membuat RHK, dengan bagi yang ada akses sama sekali masuk di kinerja karena berbagai persoalan. Yang pertama bagi yang sudah bisa buat SKP, maka tugas pertamanya diisi SKP. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menambah RHK, cukup di tugas 1 itu mengisi perjanjian kinerja yang seperti contoh yang saya berikan Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya memasukkan perjanjian kinerja sebagai kepala sekolah dan sebagai guru 2 di situ isinya. Kemudian tugas 2 ini tidak wajib, saya hilangkan wajibnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini yang tugas 1 saja yang diisi Bapak Ibu ya. Untuk yang tidak punya RHK nggak usah isi tugas 2 dan tugas 3. Tugas 2 dan tugas 3 ini tidak wajib, saya hilangkan, tetap bisa diisi bisa tidak. Jadi penilaian kinerja bagi yang mengerjakan RHK dan evaluasi bagi yang mengerjakan RHK, ada sih tombol evaluasi di download. Tapi ini tidak wajib tugas 2 dan tugas. Ini sangat mudah. Jadi tugasnya hanya dituliskan, wajibnya hanya 1,
yaitu membuat SKP bagi yang sudah buat SKP atau diganti dengan perjanjian kinerja dalam bentuk Word atau PDF. Gitu ya? Mungkin nggak sulit itu. Tanya Pak, untuk Nanti dulu tanggalnya Pak, tanggal berapa? nanti dulu. Pak Muklis nanti ini di upload di grup kan? Iya, linknya tetap sama, tidak berubah linknya. Tugasnya. Hah? Tugasnya minta ditulis lagi di grup WA ya. Oh iya. Ya. Terus nanti ini perjanjian kerja dan RHKTU sekolah belum muncul di link materi. Nanti tolong dicek lagi ya. Sebenarnya gini ya. Kalau dimunculkan di link materi berarti itu yang dimasukkan. Saya harapkan dibuat sendiri lah, belajar membuat, nanti dimasukkan di situ. Kan dimodifikasi ya. Karena itu tugasnya hanya satu tugas. Tugasnya hanya satu, hanya membuat perjanjian kinerja. Ya, yang tadi request nanti ya setelah semua. Ya, maksud saya berlatih dulu Bapak Ibu, nanti kami revisi. Alangkah bagusnya Bapak Ibu berlatih dulu ya membuat, nanti kami revisi. Oh ini di gini. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu hanya satu tugas. Ya, tugas pertama itu SKP ini, yang tugas 2 dan tugas 3 ini bonus. Kalau mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak boleh. Jadi tugasnya hanya membuat SKP atau membuat perjanjian kinerja, hanya satu tugas. Tugas 2 dan tugas 3 tidak wajib. Oke. Sebelum saya tutup tadi siapa yang menyelah? Tanya Pak, untuk tanggal pembuatan tugasnya ini di tanggal 1 Januari apa tanggal sekarang? Sembarang aja Pak, kami hanya simulasi. Oke, siap. Ya, tanggalnya karena hanya begini Bapak Ibu ya, begini sebelum saya tutup, begini Bapak Ibu ya. Jadi tujuan workshop ini adalah bukan tugasnya nggak ada masalah, kami tidak akan membebankan tugas berat, tapi maksud kami supaya Bapak Ibu mengerti, paham ruhnya kinerja ini. Ini yang pentingnya Bapak Ibu ya, paham ruhnya kinerja ini, paham RHK, supaya Bapak Ibu tidak pusing. Kemudian SKP langsung pusing, langsung menyuruh orang buatkan aja. Jadi ruhnya SKP ini jangan, kalau kami di tugas nggak pernah memberatkan, tapi tujuan kami adalah supaya Bapak Ibu paham meskipun belum dilaksanakan, Bapak paham, oh gini ruhnya ini, oh ruhnya ini enggak. Jadi kemudian berikutnya membuat RHK nggak usah yang lebih rumit, yang sederhana yang gampang dipahami. Jangan sampai penilai juga bingung membacanya. Buat RHK sesederhana mungkin, nggak usah banyak. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Muklis yang penting bikin yang mudah, nggak usah rumit. Kalau tugas kami tidak beratkan, satu tugas saja, hanya membuat perjanjian kinerja. Itu perjanjian kinerja yang saya membuat kami di Lagi ngomong dulu. Yang penting Bapak Ibu mencoba, jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Dibenerin sama Pak Muklis. Yang penting Bapak Ibu mencoba. Ya, kami gini ya. Kalau kapan saatnya sudah wajib, Bapak Ibu sudah paham, oh gini ya, nggak kaget lagi. Oh, maksudnya meskipun belum berlaku di daerah Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu sudah dapat bayangan ya kan, karena ini kinerja Bapak Ibu mau tidak mau, rela tidak rela akan menjadi wajib di masa depan. Gitu Bu. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi minta pada jam 9 nggak ada protes lagi. Nanti nanyanya di grup saja, begitu ya. Kita tutup dulu ya. Tayangkan lagi tugasnya Bun. Itu udah di grup Bun. Nanti Pak Muklis nulis lagi. Ya, tugasnya hanya satu. Saya ulang, tugasnya satu. Yang bisa mengisi kinerja hanya membuat SKP. Kemudian yang tidak bisa mengisi kinerja tinggal buat perjanjian kinerja. Yang tugas 2 dan tugas 3 kan saya lepas wajibnya, jadi bisa diisi, bisa tidak Bapak Ibu. Itu tidak wajib. Oke. Sudah ya, nanti Pak Muklis tulis lagi ya tugasnya ya. Oke ya. Oke. Baik, sudah jam 9. Sesuai permintaan Bapak Ibu, saya tutup. Mohon maaf buat yang nggak bisa nanya karena permintaan Bapak Ibu mayoritas minta jam 9. Baik, kita lanjutkan di grup. Tugasnya nanti sampai tanggal berapa Pak Muklis tulis di grup? Tanggal 20, itu mudah, itu bisa cepat itu kalau perjanjian. Sampai tanggal 20, oke. Ya. Dan grup tidak akan dibubarkan. Pokoknya Bapak Ibu boleh nanya sepuas-puasnya sama Pak Muklis begitu ya. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita kedua di malam hari ini. Mohon maaf jika dalam memandu acara dokumen. Oh iya dokumen. Nanti dulu ditutup dulu ya. Banyak ketidakpuasan karena banyak yang tidak bisa bertanya. Saya mohon maaf. Terima kasih ilmunya Bunda. Nah, nanti dulu ini belum selesai begitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya. Yang belum bisa tanya sama yang bisa, yang sudah bisa mengajarin yang belum bisa. Silahkan banyak tanya ke Pak.
sebelum ditutup Pak Muklis silakan difoto dulu untuk dokumentasi. Sudah, kemarin sudah. Oh udah kemarin. Hari ini belum. Ayo Pak, foto lagi Pak. Aran. Ayo. Besok Kamu foto lagi. Itu betul. Nah, kameranya tertutup. Bapak Ibu jangan nanya ke saya ya, saya guru swasta, saya nggak paham tentang kinerja. Jadi ke Pak Muklis saja ya. Ya. Ya, ayo Pak Muklis di foto deh, udah semua ayo buka. 1, 2, Ya. Ya. Tunggu. Di grup ya. Kasih di grupku. Ya. Senyum termanis. 1, 2. Halaman 2 lagi, halaman 2. Halaman 2. Aku juga belum siap. Halaman 2. 1, 2, 3. 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Nggak tahu halaman berapa udah. Tunggu. Halaman 3. Udah? Belum, halaman 4. 1, 2, 3. Ya. Halaman berapa? Wes. Udah. Tunggu baru halaman 4. Halaman 5 lagi. Nah. Oh, banyak. Nyalakan kamera, ayo. Nggak tahu halaman berapa, senyum aja terus. Ayo. Halaman terakhir, halaman 6. Senyum. Ayo. Banyak yang nggak nyalain kamera juga minta foto. Ayo. Ya, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat beristirahat. Saya tutup. Terima kasih banyak ilmunya. Recording stopped. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, Jumnya ya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Istirahat. Bobo. Linknya nggak ada.